Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YKTB Channel. Kali ini saya akan mencoba bagaimana membuat formulir pendaftaran melalui Google Form. Langkah yang pertama adalah siapkan dulu formulir pendaftaran seperti ini dalam bentuk Word. Formulir pendaftarannya bisa disesuaikan dengan kondisi dari sekolahnya masing-masing. Nah, ini formulir dalam bentuk Word. Kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke Google Drive. Nah, setelah masuk ke Google Drive, kita buat folder baru. Kita berikan nama folder, misalkan ya. Kemudian buat. Oke, di sini sudah muncul. Kita klik 2 kali. Nah, langkah selanjutnya apabila foldernya sudah terbuka, kita akan menyimpan folder yang ini, formulir, ke dalam folder ini ya. Caranya adalah dengan cara menarik atau melepaskan. Oke, kita tarik, kita simpan di folder kita. Oke, ini sudah. Nah, langkah berikutnya kita buka formulirnya. Nggak terbuka seperti ini. Nah, kemudian dokumen formulir ini yang ternyata dalam berbentuk docx ya, kita buka dengan Google Dokumen. Nah, kalau sudah terbuka, maka tampilannya Google Dokumen adalah seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita melengkapi isian-isian ini dengan memberikan tanda lebih kecil, diikuti oleh tanda lebih kecil, kemudian tulis identitas ini. Kita tulis kemudian kita berikan tanggal lebih besar ya, 2 kali. Dan selanjutnya NDSN berikan kemudian tempat tanggal lahir. Masalah sekolah,
lebih besar 2 kali dan lebih kecilnya. Oke, formulir ini yang terdapat di Google Dokumen secara otomatis sudah tersimpan. Oh ya, kemudian jangan lupa kita simpan file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Tampilannya sama seperti ini, cuma ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah, cuma Google-nya sekarang sudah berubah jadi di Google Dokumen. Tampilannya tetap sama. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah membuat Google Form ya. Google Formulir itu bisa dengan cara ketik tanda tambah, kemudian lainnya Google Formulir, kemudian cari formulir yang kosong. Ya, kita mulai mengisi isian formulir ini. Oke, judulnya apa? Saya samakan aja di sini. Formulir PPDB. PP 2020-2021. Nah, deskripsinya lengkapi isian berikut ini. Oke, berikan judul. Oke, sudah. Oke, selanjutnya isian formulir ini adalah formulir yang harus sama yang nanti kita isikan link ke sini. Ya, kita lengkapi data-datanya. Nama lengkap siswa ini bisa diisi dengan jawaban singkat. Kemudian pastikan tandanya dialihkan jadi geser. Kemudian untuk menambah yang baru, pertanyaannya NISN, ini bisa berupa pilihan jawaban singkat akan tetapi berupa angka ya, jadi harus diisi dengan angka. Oke, bila sudah checklist, kemudian berikutnya pertanyaan yang ketiga, itu tempatlah tanggal lahir. Jawaban singkat. Asal sekolah. Alamat sekolah. Isi dengan jawaban singkat. Tahun lulus. Nah, untuk tahun lulus kita pilih jangan jawaban singkat ya. Kita bisa drop down. Kan ini tahun 2019, 2018 atau 2017 ya. Oke, checklist. Kita tambah pertanyaan berikutnya.
alamat tempat tinggal, isi dengan jalan. Oke, jawaban singkat, RT RW, jawaban singkat. Tambah pertanyaan berikut, nama dusun atau nama kampung, jawaban singkat. Kemudian pertanyaan berikutnya, nama desa atau kelurahan, kita isi dengan jawaban singkat. Oke, berikutnya kecamatan. Jangan lupa ininya dipindahkan. Pertanyaan berikutnya, kabupaten atau kota. Oke. Dan jawabannya jawaban singkat. Kemudian provinsi. Oke, untuk poin B, ya, nama ayah. Kita pastikan dulu di sini kita berikan pemisahan untuk bagian kedua. Ini berarti formulir pendaftaran peserta didik barunya sudah selesai dibuat dalam bentuk Google Form. Oke, apabila Google Formulir sudah kita buat, maka di folder yang sudah dibuat sebelumnya itu sudah nambah formulir pendaftaran peserta didik baru. Ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita untuk melihat respon siswa, kita buat dengan melihat spreadsheet, ya, formulir pendaftaran, kemudian buat. Apabila spreadsheet sudah kita buat, maka klik pengayat, kemudian autocrate. Apabila autocrate-nya belum muncul, maka dapatkan add all. Ya, autocrate-nya nanti silakan di install. Nah, apabila sudah diinstal, sekali lagi klik pengayat, autocrate, kemudian launch. Kemudian new job. Kemudian ketikkan nama name your magic job. Ini
nama judulnya, misalkan PDB kayak KTB 3 Bogor. Berikutnya tekan next. Kita ambil dari drive. Oke, kita ambil dari drive. Nah, langkah berikutnya kita ambil formulir dari drive, kemudian select. Oke, sudah muncul. Kemudian next. Nah, pada isian ini artinya form respon 1 dengan yang ada di samping plus data row 2 itu harus sama. Nama lengkap diisi dengan nama lengkap, NISN, tempat tanggal lahir, asal sekolah, alamat sekolah, tahun lulus, nama jalan, RT RW, oke, RT RW, pemilihan dusun, desa kelurahan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, kabupaten atau kota, provinsi, nomor HP siswa, email yang aktif, email. Nama ayah sudah terisi, tempat panggil raja, nama ibu, tempat panggil ibu, HP orang tua. Pilihan pertama, yang kedua, tanggal kita pilih time. Oke, berikutnya adalah next. Untuk nama kita tulis nama siswa ya. Oke, pastikan ada tanda kurung, nama lengkap calon siswa. Oke, tanda lebih besar. Kemudian tipe yang akan kita pilih adalah berupa PDF. Pastikan isinya sudah benar. Next. Oke, masuknya ke PPDB. Nah, disimpan di folder di sini. Kemudian next. Share doc and send email. Oke, kita akan mengirimkan email berupa PDF. Kemudian juga kita akan mengirimkan email ke siswa. Pastikan nama emailnya adalah email aktifnya. Email aktif. Kemudian berikan subjeknya, ini misalkan bukti pendaftaran online PPDB misalkan. Kemudian kita tulis keterangannya, disimpan dan diserahkan pada saat melakukan daftar ulang. Kemudian next. Add and remove job trigger on home trigger. Jadi kita klik yes, ada pilihan yes. Oke, bila sudah selesai kita tekan save.
Setelah mengisi, kita simulasikan bagaimana cara membuat Google Form. Ini adalah bagian daripada siswa sedang mengerjakan Google Form yang kita sebarkan. Ya, klik preview, kita lengkapi data-data siswanya. Contohnya di sini kita isi nama calon siswa. Jadi Anti Aprilina, kemudian tambahkan NSN berupa angka. Kemudian kita mengisi tempat tanggal lahir. Contoh di Januari 2001 ya. Kemudian asal sekolah SMP YKTB Bogor, kemudian isi alamat sekolahnya. Kemudian untuk tahun lulus dipilih tahun 2020, nomor HP siswa adalah berupa angka, kemudian email aktif. Nah, email aktif saya pakai nomor email sendiri supaya gampang ngeceknya apakah nanti pemberitahuannya masuk ke email atau enggak. Kemudian isikan alamat jalannya, yang Raya Ciawi, kemudian RT dan RW, kemudian tulis nama dusun atau nama kampung. Contoh Sesepan, ini kelurahannya adalah Kelurahan Bendungan. Kemudian tulis nama kecamatan Ciawi, kabupaten kotanya Bogor, selanjutnya adalah provinsi. Nah, untuk bagian yang pertama sudah selesaikan oleh siswa. Masuk ke bagian berikutnya, identitas orang tua. Bagian yang kedua hanya menulis nama ayah, kemudian tempat tanggal lahir. Formulir ini juga hanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah ya. Kemudian nama ibu, kemudian isikan tempat tanggal lahir. Nah, setelah mengisi tempat tanggal lahir adalah mengisikan nomor HP orang tua. Nah, itu untuk bagian kedua, identitas orang tua. Tekan berikutnya, kemudian jurusan yang diminati, pilih yang pertama, kemudian siswa akan memilih pilihan yang kedua. Selanjutnya kirim. Nah, apabila sudah terkirim, maka selanjutnya di data kita di Google Drive kita, di folder kita itu harusnya sudah muncul PDF ya atas nama Deanti Aprilina. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah muncul Deanti Aprilina. Kita coba klik, tampilannya adalah seperti ini. Formulir atas nama Deanti Aprilina sudah tertulis ya. Baik. Nah, itu sudah tertulis. Nah, kemudian di spreadsheet kita otomatis data yang sudah diterima siswa akan muncul. Nah, begitu pula halnya di email siswa, itu akan muncul juga persis sama seperti yang diisikan. Kita coba klik lagi, isinya adalah seperti ini. Ini yang akan dikirim ke sekolah pada saat pendaftaran. Oke, begitu saja informasi bagaimana membuat formulir dengan menggunakan Google Form dan menggunakan AutoCAD. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.